Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novianur Laila dengan NIM 206055, kelas B, Prodi Bahasa Indonesia. Di sini saya akan berargumen tentang pendidikan di masa pandemi dan juga new normal. Perubahan dunia pendidikan di tengah pandemi COVID-19 masih sangat dirasakan hingga saat ini. Hanya dalam waktu hitungan bulan, mau tak mau Kemendikbud harus mengganti arah kebijakannya guna membantu kegiatan belajar mengajar berjalan efektif meski dari rumah. Laju penyebaran COVID-19 di Indonesia tentunya membuat pemerintah harus melakukan berbagai upaya untuk segera mengakhiri pandemi, agar seluruh sektor kehidupan tak lagi mengalami masa sulit, termasuk dunia pendidikan. Betapa tidak, sejak kemunculannya pada awal Maret di tanah air, sejumlah sekolah maupun perguruan tinggi terpaksa ditutup dan mengubah metode belajar menjadi daring. Hal ini jelas saja menimbulkan dampak, baik positif maupun negatif, untuk peserta didik dan juga tenaga pengajar. Salah satu dampak yang paling terlihat atas perubahan dunia pendidikan di tengah pandemi COVID-19 adalah keefektifan proses belajar mengajar. Pasalnya, tidak semua peserta didik mampu beradaptasi dengan metode pendidikannya yang baru ini, terlebih pada jenjang sekolah dasar. Anak-anak yang berada pada jenjang pendidikan ini sangat rentan dalam hal tidak mendapatkan materi belajar yang merata. Jika tidak ada kerjasama yang baik antara guru maupun pihak orang tua, maka dari itu, pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meminta agar para guru tidak hanya fokus dalam mengejar target kurikulum saja, namun juga membekali siswa dengan kemampuan hidup yang diperkuat dengan nilai-nilai karakter. Tujuannya tak lain supaya metode belajar jarak jauh tidak lagi membebani para guru, siswa, maupun orang tua. Meski dituntut untuk mampu beradaptasi dengan sistem belajar daring atau online, namun enggak sedikit dari pihak orang tua, murid, dan tenaga pendidik yang masih merasakan kesulitan akal hal ini. Terlebih dari segi menyediakan perangkat belajar, seperti internet, laptop, untuk menunjang proses pembelajaran. Menurut laman resmi Media Indonesia, sistem belajar online yang sekarang mengakibatkan perubahan pendidikan di tengah COVID-19 ini berpotensi memunculkan kesenjangan sosial ekonomi. Sebab sudah lebih dari 2 juta pekerja yang di PHK, sehingga banyak orang tua murid yang merasa kesulitan untuk memberikan kesempatan pendidikan bagi anak-anak mereka. Jika terus-menerus begini, kemungkinan kondisi paling buruk pun bisa saja terjadi, yang mana orang tua justru dihadapkan pada 2 masalah sekaligus, yaitu menafkahi keluarga dan juga membiayai pendidikan anak. Maka dari itu, tidak heran bila tren meminjam dana tunai di pinjaman online atau bank kini menjamur, karena hal ini dianggap sebagai satu-satunya jalan keluar atas permasalahan ekonomi yang dihadapi. Namun, pemerintah menghimbau saat meminjam dana, masyarakat dapat lebih cermat dalam menentukan mana penyedia pinjaman yang berkualitas dan mana yang dianggap sebagai abal-abalan. Pinjaman yang berkualitas sejatinya telah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Pendidikan di masa pandemi. Perubahan ini tentu hanya bersifat kesementaraan. Artinya, keadaan seperti saat sekarang ini akan menjadi normal jika wabah COVID-19 ini benar-benar telah hilang di negeri ini. Tetapi, situasi seperti itu pun tidak bisa diprediksi, apalagi diharapkan berlangsung selamanya. Pada prinsipnya, sistem pendidikan seperti itu sendiri memiliki alur logika yang sejatinya mampu merespon berbagai macam perubahan sosial yang berdampak pada dirinya sendiri. Penerapan protokol kesehatan dalam dunia pendidikan akan sulit dilakukan dan tentunya bisa-bisa saja namun berat. Peserta didik bisa menjaga jarak ketika sedang berada di kelas dengan meregangkan tempat duduk, mencuci tangan sebelum masuk kelas, memakai masker, serta yang lainnya. Namun, akan sangat rawan sekali jika sekolah maupun universitas dibuka kembali saat penyebaran COVID-19 ini masih
mengalami peningkatan jumlah kasusnya. Bayangkan saja, guru atau dosen harus lebih ekstra mengawasi anak didiknya ketika sedang berada di dalam atau di luar kelas. Apalagi di tingkat sekolah dasar, bisa saja anak-anak bertukaran masker kepada temannya. Maka hal ini sangat berbahaya dan beresiko tinggi. Di sisi lain, mungkin tenaga pengajar di sekolah tidak bisa mengawasi secara total terhadap anak didiknya. Pendidikan di era new normal pada zaman teknologi sudah berkembang ini merubah sistem pendidikan. Tatap muka secara langsung berubah menjadi tidak langsung dengan memanfaatkan layanan aplikasi yang mempertemukan guru, dosen, siswa, dan mahasiswa digital virtual, seperti aplikasi Google Classroom, Internet, Google Meet, dan Zoom. Perubahan sistem kegiatan belajar mengajar ini tujuannya adalah tidak lain untuk menjadi jalan alternatif utama agar setiap anak dididik tetap mendapat asupan nutrisi ilmu dan capaian kurikulum menjadi terpenuhi di kondisi yang sekarang ini. Sistem pendidikan seperti ini akan terasa sulit bagi masyarakat atau siswa yang tinggal di daerah yang sangat sulit dengan listrik dan juga jaringan internet. Seharusnya hal seperti inilah yang perlu tenaga pengajar sangat diperhatikan atau dipertimbangkan demi kelangsungan belajar mengajar yang merata. Jadi, pelaku dunia pendidikan haruslah mempersiapkan diri ketika pemberlakuan new normal menghampiri. Namun, sebaiknya penerapan new normal dilakukan secara bertahap. Akan sangat beresiko sekali jika dunia pendidikan masuk pada masa-masa sekarang ini. Semoga keadaan ini segera membaik, karena sebenarnya banyak sekali masalah yang ada di dunia pendidikan. Namun sekarang, kondisi aman dari COVID-19 adalah yang paling utama. Namun, ada kelebihan dan kekurangan belajar daring. Kelebihan yang pertama adalah 1. Dapat diakses dengan mudah. Cukup menggunakan smartphone atau teknologi lain seperti laptop yang terhubung dengan internet, Anda sudah bisa mengakses materi yang ingin dipelajari. Dengan menerapkan daring, Anda dapat melakukan kegiatan pembelajaran di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, ada biaya lebih terjangkau. Tentunya, kita semua ingin mendapat ilmu pengetahuan tanpa kendala keuangan. Dengan bermodalkan paket internet, Anda dapat mengakses berbagai materi pembelajaran tanpa khawatir ketinggalan. Yang ketiga, waktu belajar fleksibel. Biasanya, kebanyakan orang yang ingin belajar tak lagi memiliki waktu untuk yang cukup. Salah satu alasannya mungkin karena waktunya sudah digunakan untuk bekerja. Dan pembelajaran ini sangat fleksibel. Kekurangan pembelajaran daring. 1. Keterbatasan internet. Salah satu kekurangan metode pembelajaran daring adalah terbatasnya akses internet. Jika Anda berada di daerah yang tidak mendapatkan jangkauan internet yang luas, maka akan sulit Anda untuk belajar dengan akses internet seperti ini. Yang kedua, berkurangnya interaksi dengan pengajar. Beberapa metode pembelajaran e-learning bersifat satu arah. Hal tersebut menyebabkan interaksi pengajar dan siswa menjadi berkurang sehingga akan sulit bagi Anda untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai materi yang akan sukar dipahami. 3. Pemahaman terhadap materi. Materi yang diajarkan dalam daring direspon berdasarkan tingkat pemahaman yang berbeda-beda, tergantung kepada kemampuan si pengguna. Beberapa orang mungkin dapat menangkap materi dengan lebih cepat dan juga dipahami. Namun tidak semua orang bisa mengerti langsung apa yang dijelaskan dari internet ataupun secara online. Yang keempat, minimnya pengawasan dalam belajar. Kurangnya pengawasan dalam melakukan pembelajaran secara daring membuat pengguna internet kadang kehilangan fokus. Dengan adanya kemudahan akses, beberapa pengguna cenderung menunda-nunda waktu belajar. Perlu kesadaran diri sendiri agar proses belajar dengan metode daring menjadi terarah dan mencapai tujuan. Tips belajar daring di tengah masa pembatasan sosial berskala besar.
Yang ke-1, kelola waktu dengan baik. Atur waktu belajar Anda agar tidak mengulur-ulur waktu. Dalam mengerjakan tugas, biasakan fokus dalam mengerjakan tugas di awal waktu. Komitmen pengerjaan tugas ini tentunya akan lebih mudah dilakukan jika pihak sekolah atau perguruan tinggi menetapkan batas waktu pengerjaan tugas kepada peserta didik. Yang kedua, carilah tempat nyaman. Tempat nyaman yang merupakan salah satu kunci agar belajar tetap fokus loh. Anda bisa mencari seperti sudut rumah yang nyaman untuk belajar. Anda bisa mendekor meja belajar sekreatif mungkin untuk menambah semangat belajar Anda. Yang ketiga, siapkan perangkat yang Anda butuhkan. Persiapkan perangkat yang Anda butuhkan, baik seperti laptop, handphone, komputer, maupun saklar listrik untuk mengisi daya perangkat Anda agar tidak kehabisan daya di tengah fokus belajar. Pastikan juga perangkat Anda terhubung dengan internet dengan jaringan yang baik. Yang keempat, komunikasi dengan pengajar dan teman belajar. Meskipun Anda belajar dengan jarak jauh dari pengajar, bukan berarti Anda bebas bersantai dan menunda yang diberikan loh. Tetap jaga komunikasi dengan pengajar dan teman-teman belajar ya. Yang kelima, di saat pandemi COVID-19, kebersihan merupakan salah satu hal yang penting. Rajin cuci tangan dengan sabun dan tidak lupa membersihkan perangkat belajar Anda, baik smartphone maupun laptop secara berskala ya. Sekian argumen tentang pendidikan di masa pandemi. Semoga pemerintah selaku pemangku kebijakan benar-benar bijak dalam mengeluarkan kebijakan, sehingga hal-hal yang tidak kita harapkan tidak terjadi, dan peserta didik belajar dengan aman, nyaman, serta tidak merasa terbebani dalam kondisi yang sekarang ini. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.